Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi kita belajar struktur percabangan if dan if else, kita sekarang akan belajar tentang struktur percabangan if bersarang. Di if bersarangnya apa tuh? If bersarang itu ada if atau ada if else di dalam if atau di dalam if else. Jadi di dalam sini, di dalam statement tubuh if ini ada if else lagi. Di dalam else ini ada if else lagi. Seperti itulah spoiler dari atau deskripsi singkat dari if bersarang. Oke, langsung aja biar kita mudah belajarnya, kita langsung mengerjakan suatu soal. Buatlah program untuk mengatur 5 buah LED dan 1 motor dengan ketentuan sebagai berikut. Saklar 1 nyala, saklar 2 nyala, maka semua LED akan menyala. Dan ketika saklar 1 nyala dan saklar 2 mati, maka LED 2 dan 3 akan menyala. Dan ketika atau jika saklar 1 mati dan saklar 2 nyala, maka LED 1 dan LED 4 menyala. Saklar 1 mati, saklar 2 mati, motor jalan. Oke, kita deklarasikan dulu. Ini kita ubah ke pin 2 aja. Oke, pertama kita punya, ini kita ubah ke saklar 1, pin saklar 1. Saklarnya ada 2 ya. Integer pin saklar 2, kita pakai pin 3, ini pin 4 ya. Pin LED 1. Oke, kita copy aja biar cepat. Pin LED 1, pin LED 2, pin LED 3, pin LED 4, pin LED 5, ini pin motor. Kemudian ini 5, ini 6, 7, 8, 9. Oke. Oh ya, kita ada, seingat saya kita belum membahas secara langsung fungsi dari konstanta. Konstanta itu atau konstan itu untuk sebuah pin yang sifatnya tetap. Seperti ini kan pin 2 untuk saklar 1, ini kan sifatnya tetap. Jadi kita bisa nulis di sini konstan. Konstan seperti ini. Karena dia sifatnya tetap. Copy. Ini. Nah, ini sifatnya tetap. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tipe data di suatu video khusus. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton videonya. Kemudian ini kita tipe data untuk yang nilai kebenaran atau nyala mati 1, 0, high, low itu kita bisa pakai boolean. Bisa kita tulis bool aja atau boolean. Ini kondisi saklar 1, dan penulisan variabel sebenarnya ketika tipe datanya sama itu bisa kita pakai koma. Ini kondisi saklar 1 dan kondisi saklar 2. Baru di akhir kita kasih semikolon. Seperti ini. Kemudian kita tulis pin mode-nya seperti biasa. Ini pin saklar 1 ya. Copy. Pin saklar 2 sebagai input juga. Kita copy juga. Dua, 3, 4, 5, 6. Pin LED 1, 2, 3, 4, 5. Ini pin motor. Nah, seperti ini.
Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, kondisi saklar ini 1, ini kondisi saklar 1 ya. Kemudian ada kondisi saklar 2 juga. Kondisi saklar 2 digital read dari pembacaan pin saklar 2 juga. Oke, kemudian nah sekarang kita masuk ke if bersarangnya. Nah, yang seperti yang saya bilang lagi, di dalam if ada if else lagi. Nah, ini kita hapus. Nah, kita tulis di sini if else lagi. Jadi if, nah ini kita ganti kondisi saklar 1 ya. Kemudian kita di sini kondisi saklar 2 juga high gitu. Kemudian buka bracket. Nah, baru di sini statement tubuhnya. Maksudnya apa di sini kita kasih auto format ya biar lebih kelihatan. Di dalam if ada if lagi. Ketika kondisi saklar 1 aktif dan saklar 2 juga aktif, berarti kan ini semua LED menyala. Berarti kita bisa tulis digital right pin LED 1 high itu. Nah, kemudian semua LED kan, berarti kita bisa tulis, kita bisa copy 5 2 3 4 5. Oke, selesai. Nah, kemudian ini kan kondisi saklar 2 aktif F. Kemudian kita tulis else. Kalau enggak gimana? Kalau kondisi saklar 2 enggak aktif. Berarti kan kondisi saklar 1 tetap aktif, kondisi saklar 2-nya mati. Berarti LED 2 dan 3 menyala. Pakai ini. Kita bisa copy. Bisa rapikan. Kemudian di sini juga ada saklar 1-nya mati. Tapi ketika kita pakai if else juga di dalamnya. Nah, seperti ini. Ini else nih berarti kan punyanya si kondisi saklar 1. Berarti saklar 1-nya mati. Ketika saklar 1 mati dan kondisi saklar 2 nyala, itu gimana? LED 1 dan 4 aja. Jadi kita hapus yang 2, 3, sama 5. Seperti ini. Kemudian kalau mati semua gimana? Ini kan else, mati kondisi saklar 1. Kemudian else-nya ini kondisi saklar 2. Kalau sama-sama mati gimana? Motor jalan. Jadi kita cuma butuh 1. Ini pin motor. Pin motor high. Oke, seperti itu. Nah, kemudian harus kita tambahkan di bawah ini. Biar apa? Ketika saklarnya kita matikan, si 5 buah LED dan motor ini yang memang dalam ketentuannya tidak nyala, itu bisa mati. Misalkan kita kasih delay di sini 100 atau 1/10 detik, 100 mili detik. Nah, kita buat program untuk mematikan. Caranya gimana? Kita copy ini, kemudian kita ganti low. Ini program untuk mematikan. Ketika saklarnya sudah dimatikan. Harus ada, karena kalau dia tidak bisa mati secara manual. Kemudian satu lagi digital red pin motor. Ini low juga. Nah, seperti ini. Kita cek dulu apakah sudah benar. Sekali lagi teman-teman, ketika di sini terdapat kesalahan, teman-teman nggak usah bingung karena ada pesannya di sini. Kita tinggal perbaiki. Oke, langsung ya. Kita copy ke simulatornya. Paste.
kita udah inisialisasikan di sini. Ini ada pin 2 sebagai saklar, untuk saklar, pin 3 saklar 2, kemudian 456 sampai 8 LED, kemudian ada pin 9 juga untuk motor. Oke, langsung kita coba run. Nah, ini keadaannya, kita biar bisa tahu, bisa lihat. Yang bisa ini kita geser aja. Nah, kita geser ke sini. Ketika saklar 1 nyala dan saklar 2 nyala, semua LED menyala. Kita nyalakan semua LED menyala. Nah, benar ya, motor mati. Kemudian ketika saklar 1 nyala tapi saklar 2 mati, hanya LED 2 dan 3 yang nyala. Nah, hanya LED kedua dan ketiga yang nyala, atau pin 5 dan pin 6 ya, nyala. Kemudian kalau sebaliknya gimana? Saklar 1 nyala tapi saklar 2 nya mati, hanya LED 1 dan 4 yang menyala, atau pin LED 1 pin 4 dan LED 4 pin 7 yang menyala. Kemudian kalau mati semua gimana? Kalau mati semua motor menyala, gitu ya. Nah, oke, berarti sudah benar program kita, bahwasanya sudah memenuhi seperti yang diharapkan ya, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan if bersarang ini. Intisarinya adalah if bersarang itu di dalam if ada if lagi, di dalam if else ada if else lagi. Ini ada if, dan if bersarang ini bisa lanjut. Ini if, di dalam sini bisa tambahin if else lagi, bisa tambahin if else lagi, seperti itu ya. Jadi tak terbatas. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan if bersarang ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng kalau perlu, supaya ketika ada video update, teman-teman bisa langsung mengikuti. Dan kalau teman-teman suka video ini, silahkan di like, kemudian sebarkan atau share ke teman-teman yang mau belajar Arduino juga, terutama yang mau belajar tanpa hardware, karena judul kita ini adalah belajar Arduino tanpa hardware untuk dasar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya setelah seri tanpa hardware ini habis, kita akan mencoba dengan hardware juga. Cuman untuk pemula ini atau dasar, kita bahas ya emang dari dasar step by step, maka kita bahas tanpa hardware dulu, dan bahkan ini tanpa merangkai dulu. Kita pahami logika dari pemrograman Arduino dulu. Nanti setelah sampai waktunya yang ditentukan, setelah yang seperti yang saya rumuskan, kita akan mencoba belajar merangkai juga, tapi masih tanpa hardware di software simulasi. Yaitu mungkin kita nanti pakai Tinkercad. Jadi kita bisa melihat simulasinya, kita bisa ngerangkai juga. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.